Al-Quran. Banyak ayat dan hadis yang memerintahkan kita berbuat ihsan. Salah satu ayat yang akan kita bahas lebih lanjut terkait dengan perintah ihsan adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dil qurba wal yatama wal masakini wa qulu linnasi husna wa aqimus salata wa atuz zakata summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, kerabat, anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah sholat, dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling atau mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Tafsir. Dalam ayat di atas, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Nabi Muhammad SAW atas janji Bani Israel yang harus mereka penuhi, yaitu bahwa mereka tidak akan menyembah sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Selain itu disusul dengan perintah lain, yaitu yang pertama berbuat baik kepada orang tua, yang kedua berbuat baik kepada hak kerabat, kaum keluarga yang berbuat kebijakan kepada mereka. Yang ketiga, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hak orang-orang yang memerlukan bantuan, yaitu anak yatim dan orang miskin. Yang keempat, mengucapkan kata-kata yang baik kepada sesama manusia. Yang kelima, memerintahkan kepada Bani Israel agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Pada akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan, dan kamu masih menjadi pembangkang. Ini menunjukkan kebiasaan orang-orang Bani Israel dalam merespon perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu membangkang sehingga tersebarlah kemungkaran dan turunlah azab kepada mereka. Lalu ada hadis. Hadis yang terkait dengan perintah berbuat ihsan itu juga banyak sekali. Di antaranya adalah hadis yang mengandung perintah berbuat baik kepada sesama manusia, melarang berbuat kerusakan, dan perintah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua merupakan perintah berbuat ihsan. Di antara hadis yang ditegaskan untuk melakukan perintah berbuat ihsan yaitu sabda Rasulullah SAW sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. An Shaddad ibni Ausin qala sintani hafidtuhuma an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in fa idza fatahtum fa ahsinu kitlata wa idza dabahtum fa ahsinu dabha wa yuhidda ahadukum safaratahu falyurih dabihatah. Artinya dari Syaddad bin Aus bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat ihsan atas segala sesuatu. Maka apabila kamu membunuh, hendaklah membunuh dengan cara yang baik. Dan jika kamu menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Dan hendaklah menajamkan pisaunya dan menyenangkan hewan sembelihnya. Hadis riwayat Muslim. Tafsir.
Dalam hadis itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa sikap dan perilaku Islam itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam semua bidang kehidupan. Pada surat Al-Baqarah terdapat contoh pihak-pihak yang berhak dalam perilaku Islam. Kemudian, pada bagian akhir hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan cara perilaku ihsan kepada binatang dengan menjelaskan adab menyembelih, yaitu agar pisau ditajamkan dan binatang yang mau disembelih pun dibuat senang dengan cara memberikan makanan-makanan yang cukup. Jika binatang harus diperlakukan demikian, apalagi sesama manusia.